Thank you guys very much. This is our last song. If you guys want to rock with Linkin Park, this is your last chance. Let's go. Let's go. Up, up, up. Get up, y'all. It's good to see you again. Mereka adalah band yang sangat sukses menggabungkan unsur new metal dengan elektronik dan pop, mencetak hits global dan jadi ikon di era tahun 2000-an. Setelah sempat vakum selama 7 tahun, beberapa minggu ini mereka kembali dengan album dan formasi baru yang pastinya penuh pro dan kontra. Banyak yang mendukung tapi nggak sedikit juga yang mencela. Ada yang bilang kalau Mike Shinoda telah mengkhianati Chester dan harusnya mengganti nama Linkin Park. Mengingat Rob juga memutuskan buat nggak ikutan lagi di band ini. Tapi, gimana awalnya perjalanan mereka? Kenapa mereka bisa mencuri perhatian dunia? Apa yang bikin suara mereka berbeda dari yang lain? Dan mudah-mudahan dari video ini kita juga bisa tahu kenapa beberapa fans mengecam Mike dan menuntutnya untuk mengganti nama Linkin Park. Mari kita mulai video ini. Perjalanan band ini dimulai oleh seorang rapper, vokalis, gitaris, keyboardis, dan produser Mike Shinoda. Lahir dengan nama Michael Kenji Shinoda dengan ayah yang berdarah Jepang dan ibu yang berkulit putih. Singkat cerita, di umur 6 tahun, Mike diminta oleh ibunya untuk belajar piano dengan pertimbangan agar suatu hari nanti Mike Shinoda mempunyai nilai tambah yang bisa dimasukkan ke dalam lamaran pekerjaannya. Selain mulai belajar musik, Mike juga punya hobi melukis dan menggambar, dan berharap suatu hari dia bisa menjadi seniman gambar. Di saat memasuki usia remaja, Mike Shinoda sudah mengenal musik blues, jazz, dan hip-hop, Run DMC, Beastie Boys, dan LL Cool J yang menjadi inspirasinya, selain Public Enemy dan NWA. Kecintaan Mike kepada musik rock berawal di saat dia pergi menonton pertunjukan Anthrax dan Public Enemy. Mike juga mengaku dia sangat terkesan dan kagum saat mereka membawakan lagu yang berjudul Bring the Noise. Sementara itu, di waktu-waktu ini, Mike mulai memiliki keyboard, menggunakan sampler, dan mulai bereksperimen dengan MIDI. Mike memulai bandnya dengan seorang teman masa kecilnya yang bernama Mark Wakefield. Dalam sebuah wawancara, Mike juga sempat mengatakan kalau band ini diawali dengan dirinya dan Mark, teman masa kecilnya. Mike mengambil peran sebagai rapper dan Mark yang mengambil gaya vokal rocknya sambil terus belajar satu sama lain. Tak lama setelahnya, mereka menambahkan gitaris yang bernama Brett Delson yang kebetulan adalah tetangga mereka. Mike dan Brett juga kebetulan bersekolah di tempat yang sama. Dan untuk melengkapi band ini, mereka juga mengajak seorang drummer yang bernama Rob Barden, yang kebetulan adalah teman satu bandnya Brett Delson. Rob sendiri mulai bermain drum dari kelas 3 SD setelah dia dibawa oleh ibunya untuk melihat Aerosmith. Sedikit informasi, katanya drummer Aerosmith ini adalah mantan pacar ibunya Rob. Cie, udah tua aja masih dicie-ciein lu. Singkat cerita lagi, saat memasuki bangku perkuliahan, Mike bertemu dengan ilustrator dan seorang DJ yang bernama Joseph Hunt yang juga sama-sama mencintai musik hip-hop. Di sekitaran waktu ini, Rob yang berkuliah di UCLA juga bertemu dengan seorang basis yang bernama Dave Farrell yang merupakan teman sekamarnya. Band yang awalnya diberi nama Zero atau Super Zero ini berlatih di kamar Mike yang diubahnya menjadi studio. What we've been doing kind of in our little cave is just continuing to refine our sound. We don't want people to listen to our song and go, okay, this is the hip hop part. Dan selanjutnya band ini pun mulai mengumpulkan materi-materi lagu. Mereka bahkan sempat mengeluarkan sebuah EP yang berisikan 4 lagu. Dan di masa-masa ini juga, Brett Delson bekerja pada sebuah perusahaan musik publishing yang bernama Zomba, yang juga mewakili beberapa artis termasuk Korn dan Limp Bizkit. Dan pastinya sebagai seorang gitaris yang juga mempunyai sebuah band, Brett nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jeff Blue yang pada saat itu menjabat sebagai CEO dari perusahaan ini diundang untuk melihat penampilan Zero di Whiskey A Go Go yang kebetulan menjadi pembuka System of a Down pada saat itu. Dan karena sangat tertarik dan terkesan dengan penampilan Zero, akhirnya Jeff menyetujui untuk menerbitkan band ini.
Akhirnya, setelah melewati ratusan kali panggung dan penawaran yang juga mereka telah tujukan kepada label-label besar termasuk beberapa label indie. Tapi, masalah lain terjadi. Gak lama setelahnya, Mark meninggalkan band ini. Ada yang bilang kalau Mark merasa tidak puas dengan progres yang udah mereka capai. Di sebuah wawancara, Mike Shinoda juga sempat bilang kalau pada waktu itu mereka lebih banyak membuat lagu-lagu candaan tentang gangster dan kehidupannya. Yang pastinya, hal ini sama sekali nggak relate sama kehidupan pribadi mereka. Dan akibatnya para label yang sempat datang buat ngeliat penampilan band ini jadinya kurang berminat. Tapi terus ada yang bilang juga kalau Mark meninggalkan band ini karena dia merasa nggak nyaman berada di atas panggung, alias Mark nggak nyaman jadi spotlight. Jadinya dia memutuskan untuk keluar dari band ini dan memutuskan untuk bekerja di belakang layar. Sepeninggal Mark Wakefield, Shiro menghabiskan waktu selama lebih kurang 4-5 bulan untuk mencari vokalis baru. Hingga pada akhirnya Jeff Blue menyarankan mereka untuk mengontak seorang vokalis yang bernama Chester Bennington yang berasal dari Arizona yang dia kenal melalui seorang temannya. Making that's why we're in a band and we're performing live is because it's a communication and it's a two-way process. Lahir pada tanggal 20 Maret tahun 76 di Phoenix, Arizona. Meskipun pada awalnya ia tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, masa kecilnya tidaklah mudah. Ayahnya, Lee Bennington, adalah seorang polisi, sementara ibunya, Susan, adalah seorang perawat. Seiring bertambahnya usia Chester, dia mulai menghadapi kejadian-kejadian traumatis di kehidupan masa kecilnya. Di usia 7 tahun, Chester mengalami trauma yang tidak akan mudah untuk dihadapi oleh semua orang. Dia menjadi korban pelecehan dari teman yang lebih tua darinya. Tapi sayangnya, Chester terlalu takut untuk menceritakan kepada siapapun atau meminta bantuan. Dan trauma ini meninggalkan luka yang mendalam, yang mempengaruhi seluruh hidup Chester. Dan hal ini bukan satu-satunya pengalaman berat yang ia lalui di masa kecilnya. Di saat Chester berumur 11 tahun, dia juga harus menghadapi hubungan keluarga yang berantakan karena perceraian kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan Chester merasa ditinggalkan oleh ibunya dan harus hidup dengan sang ayah. Dan pelecehan yang terjadi pada Chester harus dia tanggung selama beberapa tahun, dari umur 7 tahun hingga berusia 13 tahun. Layaknya remaja yang harus menghadapi kejadian dan kenyataan yang sangat pahit dalam hidupnya, Chester pun mulai mencari pelarian dari mimpi buruknya. Pada sebuah wawancara, Chester sempat mengatakan, "Saya dipukuli dan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak saya inginkan. Hal ini menghancurkan kepercayaan diri saya," katanya. Sebelum menemukan musik sebagai salah satu cara untuk menyalurkan kemarahan dan putus asanya, Chester mengambil jalan pintas dengan menggunakan obat-obatan terlarang. I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life. Sometimes. Saat memasuki usia remajanya, Chester sudah mulai mengkonsumsi opium, ganja, dan amfetamin, ditambah dengan minum minuman beralkohol, sampai-sampai membuatnya tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Ini adalah masa-masa kelam di chapter kehidupan Chester. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Chester pun mulai menapaki karir profesionalnya sebagai musisi. Chester yang pada saat itu sering membawakan lagu-lagu Nirvana, The Doors, hingga The Misfits, sempat bergabung dengan sebuah band yang bernama Sin Daddle and His Friends, yang kemudian berevolusi menjadi sebuah band post-grunge yang diberi nama Grey Daze. Tapi sayangnya, karir Grey Daze nggak bertahan lama, karena kesulitan untuk mendapatkan kontrak dengan label rekaman besar, dan mereka merasa karir mereka jalan di tempat. Akhirnya mereka memutuskan untuk membubarkan diri. Sebelum bubar, Grey Daze sempat mengeluarkan 2 album, dan setelah bubar, Chester yang sangat menaruh harapan besar untuk kesuksesan karir Grey Daze memutuskan untuk berhenti bermain musik. Setelah menikah di sekitaran umur 22 tahun, Chester memutuskan untuk bekerja dan fokus untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Tapi takdir berkata lain. Di saat Chester menginjak umur 23 tahun, di tengah pesta ulang tahunnya, Chester menerima telepon dari Jeff Blue. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Chester terbang ke Los Angeles. Masa depan Chester sangat bergantung pada audisi ini. Dia berhenti dari pekerjaannya, meminta izin dan meminta restu dari istrinya, membawa baju-baju dan peralatannya, dan gak lupa mic favoritnya.
Walaupun Chester sudah yakin kalau dia akan mendapatkan audisi ini, tapi beberapa kekhawatiran tetap saja muncul. Apalagi pada saat Chester berada di lokasi, ternyata bukan hanya dia yang ikut audisi ini. Walaupun setelah mendengar suara Chester, para kandidat lain satu persatu pergi meninggalkan audisi tersebut. Mike Shinoda sempat mengingat saat pertama kali dia melihat Chester. Dia mengatakan, Chester was very hot and cold back then, katanya. Singkat cerita lagi, setelah Chester bergabung di tahun 99, suara unik Chester yang juga memberikan energi baru kepada mereka membuat band ini memutuskan untuk mencari nama baru. Setelah sempat menggunakan nama Hybrid Theory yang cukup memberikan gambaran tentang musik band ini, tapi ternyata nama ini sudah digunakan oleh band lain, dan mau nggak mau, mereka pun harus kembali mengganti nama band mereka. Setelah cukup frustasi mencari nama yang cocok untuk band ini, hingga suatu hari Chester mengusulkan nama Lincoln Park yang terinspirasi dari sebuah nama taman yang sering dia lewati yang bernama Lincoln Park di Santa Monica, California. Tapi ada masalah lain. Di saat mereka ingin membuat website untuk band ini, nama domain Lincoln Park yang pastinya udah dipakai oleh orang lain ternyata harganya cukup mahal, yang akhirnya mengharuskan mereka untuk mengubah dan mengganti sedikit dan memodifikasi kembali nama band ini menjadi Linkin Park. Mungkin Linkin Park termasuk salah satu band yang di awal terbentuknya, mereka langsung memikirkan cara untuk mempromosikan musik mereka dan terhubung dengan para fans melalui internet. Setelah website mereka berdiri, Linkin Park langsung mempromosikan musik mereka, menyediakan fitur chat bagi para fans yang ingin ngobrol langsung sama mereka, dan langsung memberdayakan fans mereka pada saat itu sebagai marketing promosi kepada masyarakat luas, yang juga mereka sebut sebagai tim jalanan, yang ikut mempromosikan EP Hybrid Theory yang berisikan 6 lagu. Misi mereka selanjutnya adalah mendapatkan kontrak rekaman dengan label besar. Mereka juga udah menyiapkan EP sebanyak 9 lagu untuk dikirimkan kepada para label, tapi sayangnya usaha ini sia-sia. Menurut informasi, katanya mereka sampai ngirimin sebanyak 40 lebih demo pada saat itu, termasuk demo yang juga mereka kirimkan ke Warner Bros. Karena usaha ini tak juga membuahkan hasil, akhirnya mereka kembali menghubungi Jeff Blues yang pada saat itu sudah bekerja di Warner Bros. Dan ya, udah bisa ditebak, melalui Jack Blues, akhirnya Linkin Park mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka. Singkat cerita, band ini pun memulai proses perekaman album pertama mereka. Tapi, hal ini bukan tanpa masalah. Di satu sisi, bagi Chester ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Selain nggak punya tempat tinggal, dia juga harus mencari cara untuk hidup di Los Angeles. Salah satunya dengan bekerja di kedai kopi. Chester juga harus tidur di dalam mobilnya jika studio mereka udah tutup. Dan nggak jarang dia juga harus numpang di rumah Mike Shinoda. Bahkan, Chester sempat punya pikiran untuk mundur dan kembali ke Arizona. Di luar semua itu, hubungan mereka dengan label pun gak begitu bagus. Gak jarang mereka harus bertengkar dengan para eksekutif di label tersebut. Bahkan, di sekitaran waktu ini, Warner Bros. Sempat mengusulkan untuk mencari pengganti Mike Shinoda. Tapi, pastinya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Chester. Dan proses untuk perekaman album pertama ini juga harus mereka lakukan tanpa Dave Farrell alias Phoenix, yang ternyata juga harus menyelesaikan tugasnya untuk tur bersama sebuah band yang bernama Tasty Snacks, yang pada akhirnya tugas bass diambil oleh Brad Delson. Selain kendala-kendala yang ada pada saat itu, untuk mencari seorang produser juga bukan hal yang gampang. Banyak produser pada waktu itu yang gak mau bekerja sama dengan band baru. Beruntungnya, seorang produser yang bernama Don Gilmore mengiyakan kerjasama ini, dan seorang engineer berpengalaman yang bernama Andy Wallace, yang juga pernah bekerja sama dengan Aerosmith dan Run DMC, yang pastinya sudah berpengalaman untuk mengerjakan perpaduan antara genre hip-hop dan rock. Lagu-lagu yang ada dalam Hybrid Theory ini merupakan lagu-lagu yang sudah pernah mereka kirimkan sebelumnya ke banyak label, yang akhirnya kembali mereka gubah dengan bimbingan sang produser, Don Gilmore. Dan layaknya band yang sebelumnya belum pernah sama sekali bekerja sama dengan seorang produser, Linkin Park dibuat kewalahan karena dituntut buat mengikuti arahan sang produser, termasuk Chester yang dibikin uring-uringan sama Don Gilmore. Saat wawancara dengan Louder Sound, Chester sempat mengatakan, "Saya sangat ingin meninju wajah pria itu, saya sangat kesal. Tidak ada satupun ide saya yang bagus untuknya," kenang Chester. Dan Chester mengatakan, "Man, everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break." Dan dari sanalah penggalan lirik One Step Closer didapatkan oleh Chester.
Sekali lagi, sebagai band baru, Linkin Park harus membagi tugas-tugas mereka. Mike dan Johan bertanggung jawab untuk urusan karya seni di dalam band, dan pastinya untuk album pertama mereka ini. Rob dan Brad bertanggung jawab untuk mengurus keuangan dan pemasaran. Chester bertugas untuk mendesain merchandise band, dan Dave bertugas menyusun jadwal mereka. Linkin Park mungkin termasuk salah satu band metal yang mempunyai aturan yang cukup ketat tentang pesta, alkohol, narkoba, bahkan rokok. Mungkin mereka juga termasuk band keras yang beraliran metal dengan lirik yang cukup santun. Linkin Park termasuk band yang cukup tertib dan juga memperhatikan kebersihan lingkungan mereka. Nggak jarang mereka juga sering mendapatkan ucapan terima kasih dari para OB karena tetap menjaga klub-klub yang mereka singgahi agar tetap bersih dan nggak berserakan. Ya jarang juga sih, biasanya kalau rockstar kalau udah di ruang ganti atau misalnya lagi break atau apapun itu, ya bisa dibayangin lah suasana ruangan mereka seperti apa. Para member Linkin Park juga dikenal sangat ramah oleh para fans mereka, terutama Chester. Gak jarang, Chester harus terpisah dari anggota lain karena memenuhi ajakan seseorang atau memenuhi ajakan anggota band lain. Singkat cerita, Hybrid Theory dirilis pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, yang pastinya menggabungkan elemen hip-hop, pop, metal, dan elektronik. Lagu-lagu yang ada di album ini berkisar seputar kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, paranoid, dan pelecehan. Pastinya kita bisa menebak dari mana ide lagu-lagu ini berasal. Dan sebagaimana yang kita tahu, album Hybrid Theory sukses di pasaran, termasuk single One Step Closer, Crawling, dan In The End, yang mendapatkan sukses yang sangat besar. Tapi, menurut info yang beredar, ternyata Chester kurang suka sama lagu ini. Dalam sebuah wawancara, Chester juga sempat bilang kalau sebenarnya dia nggak terlalu suka lagu In The End, dan berharap lagu ini nggak masuk ke dalam album Hybrid Theory. Now let's go. Doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind and design is right to explain in due time. Album ini terjual sebanyak 50.000 kopi di minggu pertamanya dan menempati posisi ke-16 di Billboard Hot 100. Dan dalam sebulan, album ini mendapatkan sertifikat emas yang artinya terjual sebanyak 500.000 kopi dan terus menunjukkan peningkatan di bulan-bulan berikutnya. Tapi, kesuksesan mereka bukan tanpa celah. Nggak sedikit orang yang juga menghina mereka. Band ini sempat disebut sebagai boy band yang kebetulan bisa memainkan alat musik. Dan mereka juga pernah disebut sebagai band yang hanya ingin melakukan bisnis di dunia musik. Sebelum merilis album kedua, di tahun 2002 mereka merilis sebuah album remix yang diberi judul Re-Animation. Sepertinya album ini sengaja dikeluarkan untuk tetap menjaga gaung dari album Hybrid Theory, yang di satu sisi pastinya para fans akan membanding-bandingkan album kedua mereka dengan album sebelumnya. Dan dibikinlah album penghantar untuk menunjukkan bahwa Linkin Park bisa mengeluarkan lagu dengan gaya yang berbeda. Album kedua mereka yang berjudul Meteora dirilis pada tanggal 25 Maret tahun 2003. Nama album ini terinspirasi dari pemandangan indah di Yunani, sedangkan foto covernya yang menunjukkan seseorang yang sedang melukis menggunakan cat semprot bukanlah salah satu di antara mereka. Dia adalah seorang artis berkebangsaan Belanda yang bernama Boris Stallegen, yang juga dikenal dengan nama Delta, yang juga membantu Linkin Park untuk pembuatan artwork di album ini. Lagu-lagu di dalam album ini, idenya sudah mereka dapatkan dan persiapkan di sela-sela tur mereka yang langsung direkam di sebuah studio berjalan. Sebuah studio yang mereka tempatkan di dalam sebuah bus. Jadi, di setiap tur, Linkin Park selalu membawa dua bus. Satu bus dijadikan sebagai studio, dan satu bus lagi dijadikan buat tempat istirahat mereka. Warna musik untuk album ini dibuat sedikit berbeda, walaupun tetap diisi dengan sound distorsi bergaya metal ala Brad. Di dalam album ini, kita bakal lebih banyak mendengarkan musik yang bernuansa elektronik dengan sound sampling khas dari Mike Shinoda. Salah satunya lagu Breaking the Habit, sebuah lagu yang sudah dipersiapkan oleh Mike selama 5 tahun sebelum dia bertemu dengan Chester. Yang pada awalnya, lagu ini juga dipilih sebagai single utama untuk album ini oleh mereka. Beberapa single dalam album ini pastinya sangat dikenal oleh para penikmat musik, termasuk beberapa single besar, diantaranya ada Faint, Numb, dan Somewhere I Belong. Dan album ini menduduki peringkat pertama di Billboard 200 pada awal kemunculannya. Setelah album kedua ini, nama Linkin Park semakin mendapat perhatian dari para fans, penikmat musik, dan juga pelaku industri musik. Termasuk di dalamnya ada artis dan para musisi lain. Di tahap ini, Linkin Park mulai melakukan kolaborasi dengan musisi lain yang menghasilkan sebuah album yang berjudul Collision Course yang merupakan hasil kolaborasi Linkin Park dengan Jay-Z. Setelahnya, mereka memutuskan untuk mengambil cuti dari kegiatan mereka di Linkin Park.
Chester memulai sebuah band yang bernama Dead by Sunrise. Di tempat lain, Mike Shinoda memulai Fort Minor. Selanjutnya, di luar kabar Chester yang bercerai dari istri pertamanya, band ini sempat digosipkan bubar karena terdapat sedikit masalah tentang jadwal peluncuran album ketiga mereka. Singkatnya, pada tahun 2007, Linkin Park kembali dengan album ketiga mereka yang berjudul Minutes to Midnight. Pada album ini, Linkin Park semakin berani melakukan eksplorasi di musik-musik mereka. Dan tema-tema yang mereka suguhkan juga terasa lebih luas, termasuk kehidupan sosial, pencemaran lingkungan, dan tindakan semena-mena. Seakan-akan Linkin Park ingin menunjukkan kedewasaan mereka melalui album ini. Dan juga sebuah lagu yang boleh dibilang merupakan sebuah renungan yang berjudul Leave Out All The Rest. Sebuah lagu yang pastinya bikin nangis para penggemar yang udah mengikuti perjalanan Linkin Park hingga saat ini. When my time comes together on and on, help me leave behind some reasons to reminisce. Kita balik lagi. Pada album ini, perlahan-lahan mereka juga ingin menghilangkan image new metal yang diberikan oleh pers dan para penikmat musik. Pada sebuah wawancara, Chester juga sempat bilang, melabeli kita dengan new metal sama saja mengatakan kalau selera Anda payah, katanya. Dan album yang dikerjakan dengan bantuan seorang produser yang bernama Rick Rubin ini, proses pembuatannya memakan waktu sekitar 1 tahun. Boleh dibilang mereka dikerjain lagi sama sang produser. Tapi semua usaha dan kerja keras mereka terbayarkan saat album ini kembali bertengger di nomor 1 di Billboard 200. Singkat cerita, mereka melanjutkan eksperimen musik mereka di album A Thousand Suns dan Living Things. Thousand Suns sendiri adalah sebuah album konsep yang membahas tentang ketakutan akan perang nuklir. Mungkin beberapa fans akan bingung mendengarkan ramuan musik di album ini, yang sangat berbeda dari album pertama, kedua, dan ketiga mereka. Dalam sebuah wawancara, Dave Farrell juga sempat mengatakan, "Kami tahu album ini akan berbeda. Jika mereka mengharapkan hybrid teori atau meteora, mereka akan terkejut. Butuh waktu untuk memahaminya." Dan sepertinya Linkin Park memahami hal ini, karena mereka sendiri tidak berharap banyak dari album keempat mereka ini. Dan untuk album selanjutnya yang berjudul Living Things, Linkin Park kembali mencoba untuk memasukkan unsur-unsur yang ada di album-album awal mereka. Walaupun tetap mengedepankan suara elektronik, yang pada akhirnya membuat album ini mungkin terdengar tidak terlalu metal. Perubahan yang cukup terasa pada album ini adalah di bagian liriknya. Chester juga sempat mengatakan kalau album ini lebih bersifat pribadi dan menghindari unsur-unsur politik. Pada tahun 2014-nya, mereka melanjutkan eksistensi mereka dengan merilis album yang berjudul The Hunting Party yang dirilis pada tanggal 17 Juni. Album ini mungkin merupakan album dengan pencapaian yang paling rendah di antara album-album mereka sebelumnya yang berada di nomor 3 di Billboard 200. Mike menyebut album ini adalah sebuah rekaman rock. Album ini membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk proses rekaman dan produksinya, dengan materi yang ditulis dengan cara berimprovisasi. Ya mungkin maksudnya mereka jamming dalam studio terus dijadiin materi gitu. Dan album ini juga menampilkan beberapa musisi tamu, diantaranya ada Page Hamilton dari Helmet, Darren Malakian dari System of a Down, dan Tom Morello dari Rage Against the Machine. Di sekitaran waktu ini, Chester juga mulai bergabung dengan band impiannya, Stone Temple Pilot. Tapi pada tahun 2015, Chester memutuskan untuk lebih fokus dengan Linkin Park dan mengumumkan kalau dia meninggalkan STP. Tahun selanjutnya merupakan tahun yang cukup berat bagi Chester. Terbukti tahun 2016, teman-temannya di Linkin Park mengatakan kepada Rolling Stone bahwa Chester kembali kambuh karena kecanduannya terhadap minuman beralkohol yang mengharuskan Chester masuk rehabilitasi lagi. Pada tanggal 19 Mei tahun 2017, mereka merilis album yang berjudul One More Light yang mendapatkan banyak banget kritik dari para fans dan penikmat musik. Para fans sangat kecewa dengan konsep album ini yang dinilai tampil lebih pop dan kehilangan unsur rocknya. Para fans juga menuduh kalau Linkin Park sudah kehilangan ide dan album ini tidak mencerminkan musik Linkin Park yang sudah mereka kenal. Tapi, di luar semua kritikan yang mereka terima, album ini tetap berada di nomor 1 di Billboard 200. Dan di bulan yang sama dengan perilisan album ini, tersiar kabar duka dari pentolan Soundgarden. Sang vokalis Chris Cornell ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya di Detroit. Chris Cornell sendiri merupakan sahabat dekat dari Chester Bennington.
Dan kalau kita mengingat apa yang udah dilalui sama Chester dan bagaimana kehidupan pribadinya, mungkin kebanyakan orang akan mengira Chester akan sangat terpukul akan kehilangan sosok sahabatnya ini. Dan entah apa yang akan terjadi saat Chester melayat dan menghadiri pemakaman Chris Cornell. Tapi ternyata di luar dugaan, selain memberikan sebuah lagu di pemakaman Chris Cornell, pada postingan Twitternya ketika Chester terlihat sangat ikhlas dan legowo melepas kepergian sahabatnya ini. Bahkan Chester mengatakan kepada followernya kalau setelah kepergian Chris, dia merasa lebih kreatif dan juga mengatakan kalau beberapa lagu telah dipersiapkannya. Dan dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, Chester juga sempat mengatakan kalau kita harus tetap bersatu dan kita memiliki banyak hal untuk dijalani. Selain itu, Chester juga berencana untuk kembali reuni dengan band lamanya, Grey Days. Dan Chester juga sempat menghubungi Matt Sorum yang juga merupakan sahabatnya untuk memulai kembali proyekan mereka, serta beberapa jadwal Linkin Park yang sudah menunggu. Manajemen tur Linkin Park juga mengatakan kalau saat ini kami melihat sosok Chester yang paling bergairah selama karirnya di Linkin Park selama lebih kurang 15,5 tahun sejarah karir band ini. Bisa dibilang dia dalam kondisi fisik terbaiknya. Tapi, ada beberapa pertanda dari orang-orang terdekat Chester pada saat itu. Chester pernah mengatakan kepada salah satu sahabatnya, Ryan Schack, yang adalah seorang gitaris di Dead Bass Sunrise, bahwa dia sempat setengah sadar pada bulan Juni tahun 2017. Dan Ryan yang juga pernah berada dalam kondisi penyalahgunaan narkoba juga menceritakan bagaimana Chester menjelaskan apa yang terjadi dengannya pada saat itu. Linkin Park dijadwalkan untuk melakukan pertunjukan di 40 tanggal di sekitaran Amerika pada akhir Juli. Dan sebelumnya, Chester menghabiskan waktunya berlibur di Arizona dengan istrinya yang bernama Talinda beserta keluarganya. Pada tanggal 19 Julinya, Chester pulang lebih awal karena Linkin Park mempunyai jadwal untuk melakukan pemotretan keesokan harinya. Tapi Chester tidak pernah hadir dalam pemotretan tersebut. Dia ditemukan tak bernyawa di rumahnya oleh asisten rumah tangganya. Saat itu Chester berusia 41 tahun dan kematiannya bertepatan dengan hari ulang tahun sahabatnya, Chris Cornell. Ditemukan sejumlah kadar alkohol di dalam tubuhnya, tapi tak ada tanda-tanda penggunaan obat-obatan. We had this conversation about like the what ifs of the band. And it wasn't like, let's do it. It was like, can you imagine? When I started to hear Emily's voice on things, it was like the first time that my brain would accept it. Setelah kepergian Chester, Linkin Park berdiam diri selama lebih kurang 7 tahun. Hingga akhirnya mereka menemukan sosok vokalis yang dirasa mampu untuk kembali membangkitkan semangat para personil band ini. Proses yang cukup panjang ini dilakukan senatural mungkin, tanpa adanya proses audisi atau ajang pencarian vokalis. Mereka kembali menemukan suara yang hilang selama ini pada sosok seorang vokalis yang bernama Emily Armstrong. Dengan hadirnya Emily, mesin Linkin Park kembali menyala. Lewat album terbaru mereka yang berjudul From Zero, Linkin Park ingin menyampaikan bahwa mereka masih ada. Dan dari judul album ini, seakan-akan mereka juga ingin menyampaikan bahwa Linkin Park memulai kembali perjalanan mereka dari awal. Sekian video kali ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.